Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 1 Oktober. Di awal bulan Rosario ini, bersama seluruh gereja kita juga merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, seorang perawan, pujangga gereja, dan pelindung misi. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali ketika para murid datang bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Atau mungkin pertanyaannya lebih sederhana, siapakah yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Untuk menjawab itu, Yesus menempatkan seorang anak kecil dan berkata kepada para murid, siapa yang seperti anak kecil ini, mereka akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kata seperti ini penting untuk kita renungkan dan menjadi pokok permenungan kita pada hari ini. Paling tidak, dari jawaban Yesus, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang pertama, siapa saja yang mau menjadi bagian dalam kerajaan surga harus seperti anak kecil dalam hal pertobatan. Pertobatan, salah satu keutamaan yang kita tampilkan atau kita pelajari dari anak kecil adalah ketika mereka bertengkar, situasi permusuhan tidak begitu lama dan dengan cepat bisa saling berdamai satu sama lain. Nah, seperti inilah yang dapat kita pelajari. Seperti anak kecil artinya berusaha untuk berdamai dengan siapa saja, melupakan kesalahannya dengan sungguh dan tidak memperhitungkan kesalahan di masa lalu untuk membangun relasi di masa sekarang. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan seperti anak kecil. Hal yang kedua, Yesus mengatakan siapa yang mau menjadi bagian dalam kerajaan surga seperti anak kecil dalam kerendahan hati. Seorang anak kecil bisa menjadi sombong, bisa menjadi kuat sekali karena ia mengandalkan seorang di balik dirinya. Siapa itu? Pasti orang tuanya. Hal inilah yang dapat kita pelajari juga dari seorang anak kecil. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak berbangga dengan kemampuan kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan yang senantiasa ada dalam penyertaannya bagi diri kita. Berarti seperti anak kecil adalah mengandalkan Tuhan. Dan kita meyakini bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita bukanlah apa-apa. Oleh sebab itu, kemuliaan, pujian, syukur senantiasa ada dalam mulut seorang seperti anak kecil yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, siapa yang mau menjadi bagian dalam kerajaan surga senantiasa menyambut Tuhan seperti anak kecil. Nah, ketika saya atau Anda melihat anak kecil, tentu saja kita mau menyambutnya dengan gembira. Kita mau menggendongnya dengan gembira. Nah, seperti itulah dalam menyambut orang lain. Ketika mereka datang, kita menyambutnya dengan sukacita. Ketika mereka datang untuk meminta bantuan, ketika mereka datang memohon pertolongan, kita menerimanya dengan sukacita. Dan demikian Yesus mau mengajak kita untuk menerima setiap orang, menerima siapa saja yang datang kepada kita dengan penuh sukacita. Hal inilah yang mau dikembangkan ketika seorang menyambut Tuhan seperti menyambut anak kecil. 3 hal inilah
yang perlu juga kita kembangkan supaya kita bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu Engkau mengajar kami untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu dengan seperti anak kecil dalam hal pertobatan, kerendahan hati, dan menyambut Engkau dengan sukacita dalam diri orang lain. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga dalam hidup ini kami senantiasa menyelaraskan hidup kami sesuai dengan sabdamu. Doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.